Halo, perkenalkan nama saya Ana. Nah, menurut saya, geofisika adalah ilmu yang pakai fisika untuk selidiki struktur dan proses bumi. Menurut saya, geofisika itu ilmu yang mempelajari bumi tanpa perlu membuka bumi. Menurutku, geofisika itu apa yang ada di dalam tanah. Menurut saya, geofisika itu mempelajari ilmu tentang kebumian. Kalau menurut saya, geofisika adalah ilmu yang digunakan untuk mendeteksi isi bumi. Jadi menurut saya, geofisika adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan bumi. Menurut saya, geofisika adalah ilmu yang mempelajari struktur bumi. Menurut saya, geofisika adalah ilmu kebumian. Menurut saya, geofisika adalah ilmu yang mempelajari struktur dalam bumi. Oke, halo semuanya, kenalin aku Adriana Bujaswadia, biasa dipanggil Ane dengan NRP 501725149 dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Jadi setelah kita lihat video tadi, jawaban dari teman-temanku sebagai orang awam tentang geofisika itu sangat beragam ya. Nah, sebenarnya itu tuh hal yang sangat wajar sih. Kan emang geofisika itu bukan bidang yang langsung familiar bagi banyak orang, karena sebagian besar proses yang dipelajari di geofisika itu terjadi jauh di bawah permukaan bumi, alias nggak bisa kita lihat secara langsung. Sebagai mahasiswa teknik geofisika yang masih berada di semester awal, aku juga pernah bingung dan coba mencari tahu, memahami sebenarnya apa sih yang dipelajari dalam geofisika dan gimana ilmu ini tuh bekerja. Karena itu, di video ini aku akan membahas isi buku Geophysics A Very Short Introduction karya Willem Lowry dengan mengulas secara garis besar materi dari chapter 1 sampai 8. Nah, melalui ulasan ini, kita akan lihat gimana buku ini itu menjelaskan konsep-konsep dasar geofisika secara ringkas dan menyeluruh. Sebelum nanti di akhir video, aku juga akan membagikan opini pribadi dan refleksiku sebagai mahasiswa teknik geofisika. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, jadi di chapter ini tuh itu menjelaskan tentang apa itu geofisika. Nah, secara sederhana, geofisika itu adalah ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk memahami bumi mulai dari permukaannya sampai ke bagian dalam yang nggak bisa kita lihat secara langsung. Nah, menariknya berbeda dengan eksperimen fisika di laboratorium, geofisika sendiri itu bergantung pada kondisi alam. Jadi banyak hal yang sulit dikontrol seperti gempa bumi atau pergerakan lempeng. Proses yang dipelajari juga punya skala waktu yang ekstrim. Ada yang sangat cepat seperti gempa, tapi ada juga yang berlangsung jutaan tahun seperti pergerakan benua. Selain itu, perkembangan teknologi seperti satelit, komputer, dan GPS itu sangat membantu para ilmuwan untuk memahami bumi dengan lebih akurat. Sekarang kita masuk ke chapter 2. Nah, di chapter ini kita melihat bumi itu sebagai bagian dari tata surya dan gimana semua itu diatur oleh hukum fisika. Dijelaskan bahwa tata surya itu terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari awan gas dan debu yang kemudian itu membentuk matahari dan planet-planet termasuk bumi ini. Nah, bumi sendiri itu punya struktur berlapis, yaitu inti, mantel, dan kerak. Struktur ini itu terbentuk karena material berat tenggelam ke dalam, sementara yang ringan itu naik ke atas. Chapter ini itu juga membahas pergerakan planet berdasarkan hukum Kepler, di mana planet itu bergerak mengelilingi matahari dalam orbit elips. Selain itu, ada juga pembahasan tentang kemiringan sumbu bumi yang menyebabkan terjadinya musim, serta perubahan jangka panjang yang mempengaruhi iklim yang dikenal sebagai siklus Milankovitch. Jadi secara keseluruhan chapter ini tuh menjelaskan gimana bumi itu terbentuk, bergerak, dan terus berubah dalam sistem tata surya. Oke, selanjutnya kita masuk ke chapter 3. Nah, chapter ini itu fokus ke struktur bagian dalam bumi.
Jadi bumi itu nggak cuma bola padat biasa, tapi itu punya lapisan-lapisan dengan sifat yang berbeda. Ada kerak di bagian luar, mantul di tengah, dan inti di bagian paling dalam. Nah, informasi tentang bagian dalam ini nggak bisa kita lihat secara langsung. Jadi ilmuwan pakai gelombang seismik dari gempa buat ngintip ke dalam bumi. Ada beberapa jenis gelombang seismik. Yang pertama adalah gelombang P atau primary. Nah, gelombang ini paling cepat dan bisa merambat lewat pada cair bahkan gas. Lalu ada yang kedua, gelombang S atau secondary. Gelombang ini itu lebih lambat dan cuma bisa lewat material padat, jadi nggak bisa lewat cair. Nah, dari sini aja ilmuwan tuh bisa tahu kalau bagian dalam bumi itu ada yang cair karena gelombang S tuh nggak bisa lewat sana. Ketiga, ada gelombang permukaan. Jadi gelombang ini tuh merambat di permukaan bumi dan biasanya paling terasa efeknya saat gempa. Selain jenis gelombang, dibahas juga kalau kecepatan gelombang itu berubah tergantung material. Gelombang bisa dibiaskan atau dipantulkan, dan ini semua itu membantu memetakan struktur dalam bumi. Jadi intinya chapter 3 ini menjelaskan isi dalam bumi lewat analisis gelombang seismik. Oke, lanjut kita ke chapter 4. Nah, di sini itu bahas tentang gempa bumi dan aktivitas seismik. Dijelaskan bahwa gempa itu terjadi karena adanya pergerakan patahan di dalam bumi. Tekanan dari pergerakan lempeng itu akan terus menumpuk sampai akhirnya dilepaskan secara tiba-tiba. Itulah yang kita rasakan sebagai gempa. Ada konsep penting yang disebut dengan elastic rebound, di mana batuan itu menyimpan energi lalu melepaskannya saat patah. Nah, di chapter ini itu juga membahas magnitudo, intensitas, dan persebaran gempa yang ternyata itu nggak acak, tapi mengikuti batas lempeng. Selain itu, gempa juga bisa menimbulkan efek lanjutan seperti longsor, kebakaran, bahkan tsunami yang bisa sangat merusak. Menariknya, meskipun teknologi itu sudah maju, prediksi gempa masih sangat sulit dilakukan secara tepat. Oke, next masuk ke chapter 5. Nah, di chapter ini itu membahas gimana gaya gravitasi itu bekerja di dalam dan di permukaan bumi. Intinya, gravitasi itu ternyata tidak sama di semua tempat, dan yang berubah tergantung pada kedalaman di dalam bumi, posisi lintang, serta distribusi massa di dalam planet. Menariknya, semakin masuk ke dalam bumi, gravitasi awalnya itu meningkat, lalu menurun hingga 0 di pusat bumi. Nah, tekanan juga meningkat sangat ekstrim karena berat lapisan batuan di atasnya. Chapter ini tuh juga mengenalkan dua konsep penting, yaitu reference ellipsoid, di mana ini tuh model matematis bentuk ideal bumi, dan yang kedua itu geoid, yaitu bentuk nyata bumi yang dipengaruhi variasi massa dan topografi. Nah, perbedaan keduanya itu menunjukkan bahwa interior bumi itu nggak homogen. Variasi massa di mantul dan permukaan itu menyebabkan gelombang gravitasi yang bisa diukur dengan alat bernama gravimeter, bahkan dari satelit. Intinya dari chapter ini tuh yaitu gravitasi menjadi alat yang penting untuk memahami struktur internal bumi. Oke, kita masuk ke chapter 6. Nah, di chapter 6 ini berpindah ke dinamika bagian dalam bumi, khususnya mantle convection. Panas dari dalam bumi itu menyebabkan material mantle bergerak perlahan seperti air mendidih yang bersirkulasi. Pergerakan ini itu menjadi salah satu penggerak utama tektonik lempeng. Nah, di bab ini itu juga menjelaskan konsep mantle plumes, yaitu kolom material panas yang naik dari kedalaman mantle, dan juga hotspot, yaitu lokasi vulkanisme yang tidak berada di batas lempeng. Contohnya termasuk Hawaii dan Yellowstone. Nah, saat lempeng bergerak di atas hotspot atau relatif tetap, terbentuk rantai pulau vulkanik yang merekam arah gerakan lempeng selama jutaan tahun. Namun keberadaan plume masih diperdebatkan karena bukti seismiknya itu belum sepenuhnya jelas. Nah, beberapa ilmuwan itu bahkan mengusulkan model konveksi alternatif. Inti dari chapter ini itu interior bumi aktif dan akan terus bergerak,
dan membantu permukaan planet secara perlahan. Oke, kita masuk ke chapter 7. Nah, chapter 7 itu fokus pada medan magnet bumi dan bagaimana batuan itu menyimpan rekaman sejarahnya. Nah, batuan vulkanik dan sedimen itu dapat merekam arah medan magnet saat terbentuk. Dari sini, ilmuwan itu menemukan bahwa kutub magnet bumi itu berkali-kali terbalik sepanjang sejarah geologi, lalu sekitar 300 pembalikan terjadi dalam 150 juta tahun terakhir. Nah, saat pembalikan terjadi, kekuatan medan magnet itu melemah sementara sebelum kembali stabil dengan arah baru. Di chapter ini juga itu menjelaskan bahwa data magnetik ini sangat penting karena digunakan untuk menentukan umur batuan, melacak pergerakan benua, dan menjadi bukti kuat teori tektonik lempeng. Nah, pola garis magnet di dasar samudra itu bahkan memungkinkan ilmuwan merekonstruksi bagaimana benua itu bergerak dari superkontinen seperti Pangaea hingga posisi sekarang. Inti dari chapter 7 ini itu adalah medan magnet bukan hanya pelindung bumi, tapi juga arsip sejarah geologi planet. Next, chapter 8. Chapter ini tuh berisi ringkasan besar dari seluruh pembahasan sebelumnya, yaitu chapter 1 sampai 7. Jadi di sini kita diajak melihat kembali gambaran utuh tentang bagaimana bumi itu bekerja sebagai sebuah sistem fisik yang saling terhubung. Nah, chapter 8 ini menekankan bahwa geofisika itu bukan mempelajari fenomena yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian proses yang saling mempengaruhi mulai dari pembentukan planet sampai dinamika yang masih berlangsung hari ini. Oke, sebelum menutup video ini, aku mau kasih opini pribadiku tentang buku Geophysics: A Very Short Introduction karya William Lowry. Menurutku, buku ini tuh sangat membantu terutama untuk pembaca yang baru mulai belajar geofisika. Nah, sebagai mahasiswa teknik geofisika yang masih di semester awal, buku ini tuh memberikan gambaran besar tentang gimana bumi itu bekerja tanpa langsung masuk ke perhitungan yang terlalu rumit. Jadi dasar-dasarnya dulu. Nah, penjelasannya cukup sistematis dimulai dari konsep dasar sampai ke proses-proses besar seperti struktur internal bumi, tektonik lempeng, panas bumi, hingga medan magnet. Nah, hal yang paling aku rasakan itu adalah buku ini tuh membantu membangun big picture tentang geofisika. Jadi sebelum mendalami materi yang lebih teknis, kita tuh udah punya gambaran umum tentang hubungan antar konsepnya. Selain itu, ilustrasi-ilustrasi yang ada di buku ini itu cukup membantu untuk membayangkan proses yang sebenarnya tidak bisa kita lihat secara langsung. Namun di sisi lain ada beberapa ilustrasi dan diagram yang menurutku tuh masih cukup susah untuk dipahami, terutama bagi pembaca yang benar-benar baru di bidang ini. Beberapa gambarnya itu terasa masih butuh penjelasan tambahan gitu. Nah, secara keseluruhan menurutku buku ini tuh sangat cocok sebagai buku pengantar geofisika, bukan untuk pembahasan mendalam, tapi untuk memahami konsep dasar dan cara berpikir dalam geofis. Nah, kalau harus beri rating pribadi, aku akan beri rating buku ini 4,5 dari 5. Nah, alasannya karena buku ini tuh sangat informatif dan ramah untuk pemula, meskipun beberapa bagian visualnya itu masih cukup susah untuk dipahami di awal. Sebagai refleksi pribadi sebagai mahasiswa teknik geofisika, buku ini tuh buat aku sadar bahwa geofisika itu bukan hanya tentang rumus atau data, tapi tentang memahami proses besar yang membentuk planet kita selama miliaran tahun. Nah, buku ini tuh juga membuatku lebih tahu dan menghargai gimana berbagai cabang fisika tuh bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang sesuatu yang bahkan tidak bisa kita lihat secara langsung. Bagi aku sendiri, membaca buku ini tuh terasa seperti dapat peta awal sebelum masuk lebih dalam ke dunia geofisika, dan itu membuat proses belajar di perkuliahan jadi terasa lebih terarah. So, buat kalian yang baru mulai belajar geofisika atau penasaran gimana ilmuwan itu memahami bumi, buku ini tuh menurutku adalah oke banget, titik awal yang oke banget. Dan akhirnya itu dia review dan refleksi pribadiku tentang buku Geophysics: A Very Short Introduction karya William Lowry.
Nah, semoga video ini tuh bisa membantu teman-teman mendapatkan gambaran singkat tentang isi bukunya, sekaligus memberi perspektif di mana si buku ini tuh bisa menjadi langkah awal untuk memahami geofisika. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.